اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Mohon izin Pak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ummu Hani, Putri Setiawati, Al-Bayan Rizkita Ramadan, dan Muhammad Zidan Yusuf izin presentasikan tentang tasawuf syar'i. Berbicara tentang tasawuf, menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, serta memendamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhai Allah, serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Sedangkan arti syar'i sendiri merupakan sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Bisa disimpulkan, tasawuf syar'i adalah ilmu yang membahas tentang pembentukan akhlak yang mulia yang menjadikan diri sebagai hamba yang taat padanya. Tasawuf syar'i ini penting untuk dibahas karena untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau yang ada pada akhlak tasawuf syar'i. Metode-metode ajaran syar'i, syariah dan hakikah. Ulama sufi berpendapat bahwa syariah adalah segala aturan atau hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis mengenai pelaksanaan ibadah. Sedangkan hakikah adalah seperti contoh gerak-gerik sholat dalam berkomunikasi dengannya. Dan dalam ajaran syariah dan hakikah, terdapat dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, pandangan kaum sufi modern. Mereka beranggapan bahwa adanya pembagian tugas mengenai syariah dan hakikat dalam upaya membimbing umat sampai ke ajaran yang sebenarnya. Yang kedua, pandangan dari kaum sufi ekstrim. Mereka beranggapan bahwa syariah hanya diperuntukkan kepada masyarakat awam yang masih memahami makna yang tersimpan syariah. Beda pula dengan hakikat yang meyakini bahwa syariat tidak diperlukan dan dipentingkan lagi. Dari dua pandangan tersebut, terdapat perbedaan yang sangat jelas. Pertama, kaum sufi masih berpegang teguh pada syariat, tidak akan ada perbedaan dalam pelaksanaan antar syariat dan hakikat. Kedua, pandangan kaum sufi yang membedakan antara kaum sufi dengan masyarakat awam. Jika masyarakat awam harus melaksanakan syariah seperti sholat agar dapat berkomunikasi, serta bersatu dengan Tuhan agar mencapai hakikat. Tetapi kaum sufi ekstrim berpandangan, apabila sudah mencapai hakikatnya, maka syariah tidak diperlukan lagi. Dalam hal ini, kenapa kaum sufi ekstrim keluar dari akidah Islamnya? Karena mengabaikan syariat. Oke, baik. Terima kasih kepada Al-Bayan atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya Ummu Hani akan melanjutkan pembahasan mengenai meluruskan penyimpangan. Nah, gini teman-teman, seperti yang kita udah lihat dari uraian-uraian terdahulu ya, bahwa tasawuf itu memiliki wawasan yang relatif luas, dimulai dari upaya-upaya pembersihan hati, terus juga pembentukan akhlak yang terpuji, sampai kepada ma'rifah dan bahkan menyatu dengan Allah gitu. Yang seperti kita ketahui dalam bentuk ittihad, hulul maupun wahdat al-wujud. Nah, demikian pula para pengamal ajaran tasawuf atau yang sering kita kenal dengan para sufi itu tidak seluruhnya sama teman-teman. Ada yang konsentrasinya pada pembentukan akhlak yang mulia, ada juga yang konsentrasinya menjadikan diri sebagai hamba yang taat kepada Allah, dan ada yang lebih dari itu, yaitu bersatu dengan Tuhan gitu, atau dalam bentuk ittihad, hulul maupun wahdat al-wujud. Nah, dalam kondisi tertentu dari kesatuan tersebut, khususnya dalam faham wahdat al-wujud tadi, bahwa alam seluruhnya diyakini sebagai Tuhan gitu. Karena itu semuanya benar. Karena itu semua agama itu jadi benar. Nah, di samping itu, apabila telah sampai kepada tingkat kebersatuan dengan Tuhan, maka hakikat dan ajaran telah ditemukan, dan karena itu juga syariah dianggap nggak perlu lagi gitu. Nah, pada di samping itu ya, pada tingkat tertentu juga para sufi sangat melebih-lebihkan seorang wali dalam kedudukan dan pengetahuannya, yang terkadang sampai melebih-lebihi seorang nabi, mengagungkan ilmu laduni yang diperoleh lewat ilham daripada ilmu yang diperoleh lewat proses belajar mengajar. Nah, kritikan-kritikan tersebut secara khusus tertuju kepada aliran atau tingkat tasawuf yang berfaham demikian. Nah, pada bagian inilah tasawuf itu perlu diluruskan daripada penyimpangan-penyimpangan tersebut.
Baik, langsung saja kita masuk ke penyimpangan yang pertama, masalah syariah dan hakikah. Syariah di kalangan ahli hukum Islam diartikan sebagai seluruh ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berhubungan dengan akidah, akhlak maupun perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Karena syariat tidak mengatur masalah ibadah dan muamalah saja, tetapi juga akidah dan akhlak. Maka syariah adalah aturan yang meliputi seluruh sisi kehidupan, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi tidak ada pemisahan antara syariah dengan hakikat itu sendiri. Sebab hakikat adalah bagian daripada syariat. Nah, berbeda dengan itu, para sufi itu berpendapat bahwa kalau syariah itu kumpulan hukum praktis, yakni tuntunan praktis dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang cara-cara pelaksanaan ibadah maupun muamalah. Syariah dalam pandangan mereka juga lebih identik dengan fikih, yaitu aturan-aturan yang hanya hubungannya itu dengan perbuatan mukallaf aja, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Rahasia-rahasia yang tersimpan atau yang tersembunyi di balik aturan-aturan tersebutlah yang mereka namai dengan hakikat. Nah, untuk pandangan kaum sufi terhadap syariah itu dikelompokkan ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu pandangan kaum sufi yang moderat. Nah, menurut kelompok ini syariat dalam artian aturan-aturan lahiriah menjadi perhatian para ahli fikih, sedangkan aspek batin atau hakikat menjadi perhatian kaum sufi. Nah, pada bagian ini terlihat ada pembagian tugas yang dikemukakan oleh para sufi dalam upaya membimbing umat untuk sampai kepada praktik yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu pandangan sufi yang ekstrim gitu. Nah, menurut kelompok ini syariah ini hanya ditujukan kepada masyarakat yang awam. Ini karena keterbatasan daya pikir dan hati mereka untuk memahami makna yang tersimpan di balik syariah itu. Karena itu kepada orang awam hanya dituntut untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, berbeda halnya dengan kaum sufi yang ekstrim ini. Mereka meyakini ada hakikat di balik syariah itu. Apabila itu telah tercapai, maka syariah bukanlah suatu hal yang penting lagi. Oke, baik, kita masuk yang kedua, yaitu ilmu muktasab dan laduni. Nah, dalam tradisi ilmu Islam dikenal dua macam ilmu. Ada ilmu muktasab dan ilmu laduni. Nah, yang pertama itu diperoleh lewat proses pembelajaran, seperti yang kita lakukan di perkuliahan ini gitu. Sedangkan yang kedua tidak melalui proses tersebut atau dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, perlu ditegaskan bahwa sikap mereka itu lebih cenderung kepada ilmu laduni. Mereka itu diduga tidak menaruh perhatian yang besar kepada upaya menuntut ilmu, dalam upaya thalabul ilminya kurang gitu. Dan mereka juga diduga tidak menghargai atau mungkin kurang menghargai keberadaan ilmu tersebut. Nah, di samping itu ada ungkapan para sufi yang menegaskan bahwa awal ibadah kepada Allah adalah ilmu. Apabila kamu berilmu, maka kamu bermakrifah, dan apabila kamu bermakrifah, maka kamu beribadah. Nah, namun ibadah dan makrifah tidak akan berarti tanpa adanya sebuah ilmu. Oke, baik, yang ketiga ialah motivasi beribadah. Pada tingkat tertentu, kaum sufi berkeyakinan bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari Allah, tidak mengharap surga, dan tidak pula karena takut neraka. Bahkan sementara, sufi berkeyakinan bahwa ibadah itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan seorang hamba. Siapa yang menyaksikan ibadah itu sebagai perbuatan taatnya, maka ia telah durhaka. Di dalam Al-Quran, di antaranya menjelaskan bahwa mereka akan diberikan ganjaran yang tidak seorang pun mengetahui keindahan dan kenikmatannya. Mereka berdoa dengan rasa takut dan harap takut akan azabnya dan berharap masuk surga gitu. Nah, berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa pelaksanaan ibadah dapat dilakukan karena rasa takut dan rasa harap. Karena itu, menurut para peneliti tasawuf itu tidak benar jika dikatakan bahwa orang yang beribadah karena takut neraka atau berharap masuk surga sebagai orang yang bersalah atau berdosa, maka pemahaman ini telah menyimpang dari apa yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, baik, selanjutnya ialah wahdat al-wujud. Berasal dari kata wahdah itu tunggal,
atau kesatuan, dan al-wujud itu berarti ada, eksistensi atau keberadaan. Nah, wahdatul wujud ini selalu dihubungkan dengan Ibnu Arabi karena Ibnu Arabi itu dianggap sebagai penggagasnya, walaupun wahdat al-wujud ini dikaitkan dengan aliran Ibnu Arabi, tetapi sebenarnya wahdat al-wujud ini sudah diajarkan oleh beberapa sufi sebelum Ibnu Arabi itu sendiri. Singkatnya, wahdat al-wujud itu di mana doktrin itu mengajarkan bahwa kita itu ada kebersatuan dengan Tuhan gitu, kebersatuan dengan Allah. Nah, pada konsep ini, faham wahdat al-wujud ini dilihat sebagai faham yang mempersamakan Tuhan dengan makhluk yang terang-terangan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, untuk tidak mempersamakannya dengan suatu apapun juga. Di samping itu, konsep ini telah melahirkan penjelasan-penjelasan yang secara jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Oke, selanjutnya ialah jihad. Ajaran tasawuf yang lebih konsentrasi pada pembersihan hati, menjauhi kehidupan dunia agar dapat bermakrifah kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal sunnah seperti sholat sunnah, zikir-zikir di tempat yang jauh dari keramaian, telah dilihat sebagai praktik yang merendahkan jika bukan mengabaikan ajaran untuk berjihad bagi perbaikan diri dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah pengangguran. Dari ajaran dan praktek tasawuf dimulai dari konsentrasi kepada pembersihan hati, menjauhi kehidupan dunia, beribadah dengan berbagai amalan dan sunnah di tempat-tempat terpencil, melemahnya semangat untuk menggali ilmu pengetahuan dan berjihad, hanya berkonsentrasi pada ma'rifah dan persatuan dengan Tuhan, dilihat sebagai salah satu penyebab lahirnya generasi pemalas dan pengangguran, lebih tertarik pada pemberian orang daripada hasil kerja keras dan usaha sendiri. Kecenderungan seperti ini dilihat tidak sejalan dengan motivasi Allah untuk selalu bekerja bagi kebaikan dunia dan akhirat, baik perbaikan dari masyarakat dan umat manusia secara umum. Baik, selanjutnya yaitu meluruskan landasan tasawuf syar'i. Tasawuf memiliki dua arti. Yang pertama, berakhlak mulia dan menghindarkan diri dari akhlak tercela, dan yang kedua, hilangnya perhatian terhadap diri dan hanya ada bersama Allah. Arti yang pertama biasa dipakai untuk para sufi yang berada pada permulaan jalan. Sedangkan arti yang kedua dipakai untuk para sufi yang telah mencapai tingkatan akhir perjalanan menuju Allah. Secara umum, seluruh konsep yang ada dalam tasawuf mesti berada di bawah bimbingan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jika petunjuk itu jelas, maka dihindarkan makna tersirat yang tidak jelas landasan argumentasinya. Kecuali memang makna tersirat tersebut telah dikemukakan oleh Rasulullah sendiri atau para sahabat yang berdasarkan argumentasi yang kuat, baik secara bahasa maupun metode penafsiran dengan perangkat ilmu alat yang diakui oleh penafsir. Dengan demikian, tasawuf akan senantiasa dalam bimbingan syariat dari dalil-dalil kuat, bukan pemahaman yang dipaksa untuk melegalisasi ajaran tertentu dari tasawuf sebagai suatu yang dikatakan sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, tasawuf dalam bimbingan syariat dapat terwujud. Inilah yang dimaksud dengan cakrawala tasawuf atau tasawuf syar'i. Sekian pemaparan materi mengenai tasawuf syar'i atau tasawuf positif. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.